Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, kita berjumpa lagi dalam channel Ayo Belajar. Di sini, dulur-dulur, saya akan berbagi resep. Jadi, 5 prinsip bekerja yang efektif. Jadi, di sini saya akan menerangkan 5 prinsip bekerja yang efektif. Ya, jadi prinsip yang pertama adalah satu, rencana. Jadi, rencana itu ada hanya ketika ditulis. Kalau Anda tidak menuliskannya, Anda mungkin mempunyai impian atau visi, bahkan mimpi buruk. Anda tidak akan mempunyai rencana kecuali ditulis. Seperti kata Napoleon, tidak ada yang sukses dalam perang kecuali sebagai konsekuensi dari rencana yang disiapkan dengan baik. Merencanakan sesuatu dengan tepat berarti Anda harus mengetahui pekerjaan apa yang akan Anda diselesaikan dan bagaimana melaksanakannya. Kapan selesainya? Di mana selesainya? Berapakah kecepatan untuk melaksanakannya? Jadi rencanakanlah pekerjaan dengan tepat. Dengan perencanaan yang tepat, puncak keberhasilan baru separuh dicapai. Perencanaan itu sukses hanya dengan pelaksanaan yang profesional. Yang kedua, jadi 5 prinsip bekerja yang efektif. Yang pertama rencana. Yang kedua adalah jadwal. Pekerjaan harus dijadwalkan karena jadwal yang efektif harus memenuhi beberapa hal berikut. Yaitu satu, pasti. Kedua, selaras dengan jadwal-jadwal lainnya. Sulit mencapai namun mungkin tercapai. Dan peganglah dengan teguh-teguh. Jadi penjadwalan yang baik akan mengefektifkan energi Anda. Jangan biarkan energi Anda terbuang percuma hanya karena penjadwalan yang buruk. Yang ketiga adalah pelaksanaan. Jadi, karena orang bodoh manapun bisa menulis sebuah rencana. Jadi pelaksanaannya yang membuat Anda kewalahan. Jadi setelah rencana yang tepat, setelah rencana yang tepat disiapkan, laksanakanlah rencana tersebut dengan terampil, teliti, cepat, tanpa usaha yang tak perlu, tanpa penundaan yang tak perlu. Jadi laksanakanlah rencana dengan tanpa memisahkannya dari pelaksanaan. Dengan kata lain, para perencana itu harus mengomandani pelaksanaan dan para komandan itu harus turut serta merencanakan. Yang keempat adalah pengukuran. Jadi pekerjaan yang telah Anda laksanakan haruslah diukur dengan berdasarkan potensi Anda, dengan berdasarkan progres yang Anda yang telah lalu, dengan berdasarkan progres orang lain yang telah lalu, dengan berdasarkan kuantitas dan berdasarkan kualitas. Buatlah rekam jejak perjalanan pelaksanaan pekerjaan Anda. Nantinya akan berguna untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan lainnya sebagai referensi. Yang kelima adalah kontraprestasi. Jadi, apabila pekerjaan Anda telah selesai dengan efektif, Anda selayaknya mendapat balas jasa berupa
syarat kerja yang baik, kesehatan yang baik, kebahagiaan, pengembangan diri, dan yang terakhir adalah uang. Jadi, terus di sini banyak yang bertanya, seberapa pentingkah kepuasan kerja? Jadi banyak orang-orang itu bertanya, seberapa pentinglah kepuasan kerja? Sepertinya tidaklah berlebihan jika Anda sangat mengharapkan kepuasan dalam kerja. Sebab kepuasan dalam kerja dapat meningkatkan kualitas kerja dan Anda akan tetap aktif dalam menekuni pekerjaan tersebut. Jadi, kepuasan kerja adalah cara pegawai merasakan dirinya atau pekerjaannya. Dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja adalah perasaan yang menyokong dan atau tidak menyokong dalam diri pegawai yang berhubungan dengan pekerjaan maupun kondisi dirinya. Perasaan yang berhubungan dengan pekerjaan melibatkan aspek-aspek seperti upaya, kesempatan pengembangan karir, hubungan dengan pegawai lain, penempatan kerja, dan struktur organisasi. Terdapat 5 aspek yang terdapat dalam kepuasan kerja, yaitu pekerjaan itu sendiri, yaitu atasan, teman sekerja, promosi, gaji, upah. Jadi aspek lain yang terdapat dalam kepuasan kerja, kerja yang secara mental menantang, terus ganjaran yang pantas, kondisi kerja yang mendukung, rekan kerja yang mendukung, kesesuaian kepribadian dengan pekerjaan. Ya, jadi semuanya saling berkaitan. Jadi bekerja demi kesehatan dan usia Anda. Jadi ada juga orang yang bekerja itu untuk kesehatan dan usia. Karena bekerja dengan aktif tidak semata-mata demi kepentingan ekonomi semata, namun juga untuk kesehatan yang dapat memperpanjang usia. Sebab sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya, bekerja dengan aktif ternyata tidak hanya akan memperbaiki ekonomi, namun juga positif untuk kesehatannya. Di sini harus kita garis bawahi, terus bekerja, tidak pensiun, dapat memperpanjang umur. Jadi caranya, cintailah pekerjaan Anda. Jadi banyak orang yang merasakan tertekan dengan pekerjaannya, melaksanakan pekerjaan kantor hanya sebagai rutinitas agar dapat memperoleh penghasilan semata. Saat jam kerja selalu menunggu jam makan siang, jam pulang, hari libur, akhir pekan, atau tanggal gajian. Bila ini terjadi, waktu mungkin terasa lama dan Anda enggan untuk bekerja. Bila Anda belum atau tidak bisa mendapatkan pekerjaan lain, Anda dapat berusaha untuk menyintai pekerjaan tersebut. Sebab hal itu akan membuat Anda lebih menyenangi pekerjaan Anda. Lantas bagaimana agar Anda dapat menyukai pekerjaan yang membosankan itu? Jawaban atas pertanyaan ini adalah sesuatu yang kerap kali dicari sampai Anda perlu berkonsultasi dengan teman-teman. Sebab pada dasarnya tidak semua orang dapat menemukan jawabannya. Namun secara tidak sengaja Anda telah melakukan satu di antara jawaban-jawaban tersebut. Untuk itu, berikut ini adalah beberapa tips yang bisa Anda pakai untuk menyintai pekerjaan sehingga pekerjaan yang telah lama Anda tekuni tidak membosankan, serta agar bermanfaat juga bagi kesehatan diri. Ya, jadi dulur simak dengan seksama. Yang pertama adalah antusias terhadap pekerjaan. Bila Anda tidak menyukai pekerjaan Anda, tentu tidak mudah bagi Anda untuk melaksanakan tugas-tugas kantor. Anda akan merasa terbebani dengan tugas yang diberikan sehingga hasil kerja tidak maksimal. Sebaliknya, bila Anda mengerjakan sesuatu yang disenangi, hal itu akan terasa menyenangkan.
waktu terasa singkat, dan Anda memiliki semangat untuk mengerjakannya. Misalnya, seseorang yang senang menggambar akan antusias bila ditugasi untuk membawa desain rumah menjadi arsitek atau pekerjaan lain. Untuk itu bersikaplah seolah-olah Anda menyukai dan menikmati pekerjaan Anda. Beri perhatian penuh pada apa yang sedang Anda kerjakan. Mungkin kelihatannya mustahil untuk menyukai pekerjaan Anda sekarang, tetapi paksakan diri Anda untuk melakukan itu. Tersenyum atau berdiri dengan tegak dapat membantu untuk dapat lebih bersikap antusias. Hasilnya Anda mendapatkan dan merasakan benar-benar menyukai pekerjaan tersebut. Jadi, bagaimana agar cara kita bisa menyukai pekerjaan yang membosankan itu? Lakukan yang terbaik. Hindari menunda pekerjaan atau bersikap masa bodoh atas hasil pekerjaan Anda. Sebab ini dapat membuat Anda merasa stres akibat pekerjaan yang tidak selesai. Semakin menumpuk atau terkena omelan atasan, jangan melakukan pekerjaan dengan asal-asalan, tetapi berikan lebih dari apa yang diperintahkan. Tetapkan prioritas pekerjaan, agar pekerjaan yang penting bisa diselesaikan terlebih dahulu. Anda juga dapat memotivasi diri Anda sendiri untuk memberikan yang terbaik. Misalnya Anda dapat mencatat waktu berapa lama Anda dapat menyelesaikan pekerjaan atau hal lain untuk mengukur produktivitas. Kemudian tantang diri Anda untuk melakukan yang lebih baik lagi dalam tugas berikutnya. Melakukan dengan lebih. Bila mendapat tugas, jangan merasa puas karena melakukan apa yang diharapkan. Nilai plus dari atasan dan kepuasan bisa didapatkan bila Anda kreatif untuk lebih memerindah pekerjaan Anda. Misalnya dengan menambah informasi pendukung ketika ditugasi untuk mengolah suatu data, atau bila Anda menyukai teknologi tetapi Anda bekerja di bagian akuntan, Anda dapat mencari terobosan teknologi yang dapat membantu Anda menyelesaikan tugas dengan lebih cepat. Terus, bagaimana agar kita dapat mencintai pekerjaan yang lebih lagi? Lihat sisi positif. Walau Anda merasa pekerjaan sangat menjenuhkan, tidak pernah selesai, atasan yang galak, atau rekan kerja yang menyebalkan, tetapi cobalah untuk melihat hal positifnya. Bandingkan keadaan Anda dengan orang lain yang tidak seberuntung Anda. Bagaimana orang-orang yang masih belum mendapat pekerjaan? Orang-orang yang pekerjaan lebih berat dari Anda? Atau bagaimana orang yang penghasilannya tidak sebanyak Anda? Cobalah mengingat dan mengingat bagaimana saat Anda berusaha mendapatkan pekerjaan ini. Misalnya bagaimana saat itu Anda harus naik kendaraan umum. Bagaimana pertama kali Anda belum mengenal rekan kerja lainnya. Ketika Anda masih bingung dengan pekerjaan yang harus Anda lakukan. Mengingat perjuangan ini dapat membantu Anda lebih menyintai pekerjaan Anda. Dan teruslah belajar dan belajar. Tugas kantor terasa berat mungkin karena Anda belum sepenuhnya mengerti. Seorang pekerja yang merasa berat saat ditugasi membuat suatu pekerjaan bisa jadi karena ia belum sepenuhnya memahami konsep tentang pekerjaan tersebut. Misalnya, seseorang ditugasi membuat laporan Excel printable tentu bukan hal yang biasa, tapi bisa dipelajari. Maka dari itu, untuk menambah pengetahuan, Anda dapat mencari lebih tahu banyak dari internet, buku, atau dari orang lain yang lebih memahaminya. Bila memungkinkan, Anda dapat pula mengikuti kursus. Cara lainnya adalah dengan memperhatikan contoh-contoh yang ada. Dengan mengetahui lebih banyak, Anda akan lebih mudah melakukannya. Dan beri penghargaan
Bila Anda tidak mendapatkan penghargaan dari orang lain ketika Anda berhasil melaksanakan tugas yang diberikan, Anda dapat memberikan penghargaan untuk diri Anda sendiri. Anda dapat memberi pujian untuk diri sendiri, untuk target yang dicapai atau merayakan keberhasilan Anda. Tentu saja hal ini jangan dilakukan secara berlebihan. Nah, jadi disitulah tip agar kita lebih mencintai pekerjaan. Ada juga tip lain supaya kita nanti menyintai pekerjaan Anda. Kita harus mempunyai tujuan yang jelas, bekerja dengan mandiri, lengkapi dengan fasilitas, tentukan deadline, belajar dari masalah, tak perlu marah, gak perlu menyalahkan, ubah sikap, buat pilihan yang lebih baik, pindah kerja yang lebih. Ya disitulah. Semoga, karena pertanyaan akhirnya adalah apakah pekerjaan dan situasi kantor membuat Anda betah atau sebaliknya malah membuat Anda makin merasa tidak berkualitas. Banyak orang memilih lebih lama bertahan di tempat kerjanya padahal sebetulnya mereka tidak menginginkannya. Salah satu penyebabnya adalah karena mereka tak yakin masa depan mereka selepas pindah atau keluar dari pekerjaan. Biasanya yang mereka miliki adalah keyakinan bahwa mereka bisa melakukan sesuatu yang menghasilkan uang. Padahal keyakinan saja tak cukup. Jadi pindah kerja itu boleh dan baik-baik saja asalkan alasannya tepat. Salah satunya adalah Anda tidak bahagia di kantor yang sekarang padahal Anda sudah mati-matian melakukan yang terbaik. Udah di sini dulu. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.